Selamat pagi, ya Shalom. Ya, patut kita bersyukur kehadirat Tuhan yang sungguh mengasihi kita. Atas kemurahan Tuhan hari ini kembali kita berjumpa dalam kita akan belajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran kita hari ini, ya Ibu Guru harapkan kita tenang. Mari kita meminta kekuatan Tuhan di dalam doa. Mari berdoa. Segala puji syukur kami naikkan ke hadapan hadirat Tuhan bersama anak-anak kekasih kami atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang terus kami alami dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kembali Tuhan mempertemukan kami satu dengan yang lain. Di dalam kembali kami mau belajar akan firman Tuhan melalui pembelajaran kami saat ini. Kami mohon Tuhan kiranya kami diberikan hikmat, kekuatan, sehingga kami boleh memahami akan maksud firman Tuhan melalui pembelajaran yang akan kami pelajari hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sampaikan doa ini kepada Bapa di surga. Amin. Ya, anak-anakku sekalian, kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini. Kita akan belajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti di kelas 7 SMP. Dan pembelajaran kita hari ini, Ibu Guru ambil dari materi bab 5 tentang Allah memelihara ciptaannya. Di dalam materi ini ada dua bahan Alkitab yang menjadi bahan atau referensi pembelajaran kita. Yang pertama di dalam Mazmur pasal 36 ayat 7, dan yang kedua yaitu di dalam Ayub pasal 38 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-38. Dan setelah kita mengikuti kegiatan pembelajaran ini, ada tujuan yang hendak kita capai. Yang pertama, melalui pembelajaran ini, siswa diharapkan memahami konsep Allah sebagai pemelihara. Dan yang kedua, siswa diharapkan mampu menjelaskan bahwa alam ciptaan Tuhan adalah wujud pemeliharaan Allah terhadap manusia. Untuk lebih jauh lagi membahas materi pembelajaran kita, Ibu Guru harapkan anak-anakku membuka Alkitabnya. Kita buka yang pertama di dalam Mazmur pasal 36 ayat 7. Mungkin bersama-sama dengan Ibu Guru kita akan baca ayat bacaan ini, yaitu di dalam Mazmur 36 ayat 7. Keadilanmu adalah seperti gunung-gunung Allah, hukummu bagaikan samudra raya yang hebat, manusia dan hewan kau selamatkan ya Tuhan. Itu bacaan yang pertama. Dan bacaan yang kedua di dalam Ayub pasal 38 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-38. Ibu Guru harapkan silahkan anak-anakku membaca ayat bacaan ini sekaligus menjadi kegiatan literasi kita dalam pembelajaran hari ini. Silahkan. Oke? Setelah kalian membaca ayat bacaan ini, Ibu Guru harapkan kalian memperhatikan bagian A, pengantar. Ya, jadi melalui pembelajaran ini, kita akan membahas mengenai Allah yang memelihara ciptaannya. Dan yang paling ditekankan yaitu alam ciptaan. Dan saya kira anak-anakku sekalian sudah paham bahwa alam yang kita diami ini adalah alam yang diciptakan oleh Tuhan. Walaupun tidak dapat kita pungkiri bahwa terkadang
manusia cenderung merusak alam. Ataupun sering terjadi bencana akibat kejadian alam. Namun perlu kalian pahami bahwa pemeliharaan Allah tidak pernah berhenti. Ia terus berkarya dalam hidup manusia dan juga alam lingkungan manusia. Sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita, diharapkan kepada anak-anakku sekalian untuk menceritakan pengalamannya di dalam memelihara hewan atau tumbuhan yang ada di rumah. Ya, apa yang anak-anakku lakukan dalam memelihara tumbuhan atau hewan di rumah? Oke, jadi tentunya ketika kita memelihara hewan, ya, yang biasa kita lakukan yaitu memberi makan. Atau kalau yang memelihara tumbuhan, ya biasanya disiram atau diberi pupuk dan lain-lain sebagainya. Lalu ketika hewan peliharaan atau tumbuhan yang kita pelihara mati, bagaimana perasaannya? Ya, tentu kita merasakan kesedihan. Apalagi kalau kita sudah sangat mencintai hewan atau tumbuhan yang kita pelihara, tentu kita merasakan kesedihan. Lalu pertanyaannya, bahwa berdasarkan pengalaman tersebut, dapatkah kalian membayangkan Allah yang maha baik itu menciptakan dan memelihara manusia dan seluruh ciptaannya? Untuk lebih jelasnya, Ibu Guru harapkan kalian perhatikan lagu yang ada di dalam buku paket. Ya, di situ ada sebuah lagu dengan judul Burung Pipit yang Kecil. Melalui lagu ini, kita bisa melihat bagaimana pemeliharaan Allah terhadap manusia, bahkan terhadap ciptaan yang lainnya. Ibu Guru harapkan kalian mencermati lagu ini, dan Ibu Guru mau tanyakan kira-kira menurut kalian apa isi dari lagu di atas? Atau apa isi dari lagu yang kalian sudah baca? Oke, Ibu Guru membantu menjawab melalui judul materi kita dan melalui judul lagu yang kalian sudah baca tadi. Kita bisa melihat bagaimana kebaikan Tuhan, bagaimana kasih Tuhan kepada manusia, bahkan terhadap ciptaan yang lain. Ada bunga dan juga burung. Kita pahami bahwa manusia dari sekian ciptaan yang lain, manusialah yang paling mulia. Karena kenapa? Manusia diciptakan dilengkapi dengan akal, berbeda dengan ciptaan yang lainnya. Dan di sini kita mau belajar bahwa karena Allah begitu mengasihi seluruh ciptaannya, maka Ia tidak pernah membiarkan ciptaannya. Ia terus memelihara ciptaan yang diciptakan oleh Tuhan, mulai dari manusia, tumbuhan, bahkan alam sekitar yang kita diami ini. Selanjutnya, Ibu Guru mau kalian memperhatikan buku paket yang kalian miliki. Kita ke bagian B mengenai Allah memelihara ciptaan. Oke, di situ anak-anakku bisa memperhatikan dua bagian gambar. Ada gambar A dan ada gambar B. Dalam gambar A, di situ kita bisa melihat akan pemandangan alam. Ya, ini sangat menakjubkan anak-anakku sekalian, pemandangan yang masih sangat hijau. Kita bisa melihat alam bebas dengan tumbuhan yang masih hijau. Begitupun dengan gambar yang ada di sampingnya. Ada tumbuhan bunga
Dan di situ kita bisa menyaksikan akan hewan ciptaan Tuhan. Dari kedua gambar ini kita bisa melihat bahwa sejak awal Allah menciptakan alam ini, di situ terlihat jelas bagaimana Allah mengasihi seluruh ciptaannya. Dan kalian dapat membandingkan di gambar bagian B. Ya. Gambar bagian B, di situ kita bisa melihat ada dua bencana alam yang terjadi. Lalu melalui kedua gambar ini bisa kita menjelaskan bahwa hal ini menunjukkan keadaan yang sungguh berbeda. Ya, satu berisi pemandangan alam yang begitu hijau, dan satu berisi pemandangan alam yang sangat memprihatinkan, yaitu bencana alam. Dalam gambar gunung meletus, kemudian tsunami, banjir, dan lain-lain, apa yang dapat kamu lihat? Apakah setelah semua peristiwa itu terjadi, manusia dan alam tidak bertumbuh lagi? Ya, coba perhatikan anak-anakku sekalian. Di situ ada gambar mengenai gambar planet dan tata surya yang menunjukkan betapa Allah mengasihi ciptaannya. Allah yang maha besar telah menciptakan semuanya itu. Dia tidak hanya menciptakan, namun disertai dengan pemeliharaan. Ya, coba teliti gambarnya, planet dan tata surya. Di situ kita belajar bahwa pemeliharaan Allah tidak pernah berhenti. Meskipun manusia secara sengaja maupun tidak telah menghancurkan alam dengan berbagai macam cara, dan juga bencana alam menghancurkan alam dan lingkungan hidup serta manusia, namun pemeliharaan Allah terus berlangsung. Apa yang menjadi bukti pemeliharaan Allah? Buktinya, setelah terjadi berbagai bencana dan kehancuran, hidup manusia dan alam terus berlangsung dan terjadi pemulihan. Misalnya, setelah tsunami, alam yang rusak dan porak-poranda secara perlahan mengalami pemulihan. Kehidupan manusia yang terganggu juga mengalami pemulihan. Meskipun semuanya tidak dapat pulih kembali seperti sedia kala, namun kita bisa memahami bahwa manusia dan alam tetap bertumbuh. Ya, manusia dan alam tetap bertumbuh. Selanjutnya, kita bisa memperhatikan kegiatan 2. Saya mau setiap kelompok mempresentasikan hasil clipping mengenai kerusakan alam, ya, yang Ibu Guru sudah sampaikan pada pertemuan yang lalu. Dan Ibu Guru harapkan kalian mampu menjelaskan mengapa terjadi kerusakan alam dan apa akibatnya bagi manusia. Ya. Lalu kalian bisa membandingkan dengan kenyataan yang terjadi di daerah tempat tinggalmu. Bagaimana alam di sana? Apakah terjadi kerusakan alam dan kira-kira apa bentuknya? Ya. Ibu Guru menjelaskan sedikit bahwa sebagian besar bencana alam terjadi karena perbuatan manusia itu sendiri. Kadangkala manusia secara sengaja merusak alam dengan membuang sampah di sembarang tempat, atau juga melakukan penebangan pohon secara liar
yang mengakibatkan alam kita ini sudah mulai rusak. Di mana-mana terjadi banjir yang memakan korban jiwa dan lain-lain sebagainya. Lalu kalau kalian bandingkan dengan alam kalian, bagaimana? Ya, kita bisa bersyukur karena kita tinggal di daerah pedalaman. Ya, boleh kita menyaksikan bahwa alam kita boleh dikata masih hijau, walaupun ya pernah terjadi bencana alam, tetapi kita bersyukur bahwa ya apa yang terjadi di daerah kita tidak separah dengan peristiwa yang terjadi di daerah-daerah lain, khususnya di daerah perkotaan. Kemudian anak-anakku sekalian, setelah kita memahami bahwa sebagian besar bencana alam terjadi karena ulah manusia sendiri, kalian bisa membandingkan di dalam Kejadian 1 ayat 1. Ya, kita bisa bandingkan ketika terjadi penciptaan langit dan bumi. Ya, di situ kita belajar bahwa ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Dia tidak meninggalkan dunia berjalan sendiri. Sebaliknya, yang Allah lakukan adalah Dia terus terlibat di dalam kehidupan umatnya dengan tetap memelihara ciptaannya. Ya, sebab Allah bukanlah seperti orang yang ahli membuat jam, ya, yang membuat bumi, ya, menjalankannya dan kini membiarkannya berjalan sendiri. Dia adalah Bapa penuh kasih yang senantiasa memelihara apa yang telah diciptakannya. Ya, dan perhatian Allah yang terus-menerus atas ciptaan umatnya merupakan tindakan pemeliharaan Allah yang berlangsung sepanjang masa. Anak-anakku bisa memperhatikan mengenai aspek-aspek dari pemeliharaan Allah. Oke, diperhatikan. Di sini kita mau belajar mengenai 3 aspek pemeliharaan Allah. Yang pertama, pelestarian. Ya, pelestarian. Di sini kita mau belajar bahwa dengan kuasanya Allah melestarikan dunia yang diciptakannya. Di dalam Alkitab, berdasarkan pengakuan Daud itu jelas dikatakan bahwa keadilanmu adalah seperti gunung-gunung Allah, hukummu bagaikan samudra raya yang hebat. Manusia dan hewan kau selamatkan, ya Tuhan, di dalam Mazmur pasal 36 ayat 7. Dalam terjemahan bahasa Inggris menggunakan kata peliharakan. Kuasa Allah yang melestarikan terlaksana melalui putranya Yesus Kristus, sebagaimana yang ditegaskan oleh Rasul Paulus dalam Kolose 1 ayat 17. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Itu yang pertama. Yang kedua, pelestarian. Ya, Allah bukan saja melestarikan bumi yang diciptakannya, tetapi Dia juga menyediakan apa yang diperlukan oleh seluruh ciptaannya itu. Ya, ketika Allah menciptakan bumi ini, Dia pun menciptakan musim di dalam Kejadian 1 ayat 14. Dan Dia memberi makan manusia dan hewan. Ya, anak-anakku bisa bandingkan dalam Kejadian 1 ayat 23 sampai 30. Setelah peristiwa air bah menghancurkan bumi ini, Allah memperbarui janji penyediaan ini dengan berfirman, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Dalam Kejadian 8 ayat 22.
Beberapa mazmur menegaskan bahwa kebaikan Allah dalam menyediakan kebutuhan bagi makhluk ciptaannya. Dalam Mazmur 104 ayat 1 sampai 35 dan juga di dalam Mazmur 145 ayat 1 sampai 21. Allah sendiri menyatakan kuasanya untuk menciptakan dan memelihara. Di dalam Ayub 38 ayat 1 sampai 38. Dan Yesus menyatakan dengan tegas bahwa Allah menyediakan kebutuhan burung-burung dan bunga bakung di padang. Dalam Matius pasal 6 ayat 26 sampai 30 dan di dalam pasal 10 ayat yang ke-29. Selanjutnya, poin yang ketiga tentang aspek-aspek pemeliharaan Allah, yaitu pemerintahan. Ya. Di samping pelestarian dan penyediaan kebutuhan ciptaannya, dia juga memerintahkan dunia ini. Oleh karena itu, Allah berdaulat dalam pengawasannya terhadap seluruh ciptaannya. Kadang-kadang dia turun tangan langsung melaksanakan maksud-maksud penebusannya. Sekalipun demikian, dia tidak pernah berhenti menunjukkan pemeliharaan dan kekuasaannya. Setelah terjadi bencana, kehidupan terus berlanjut. Mungkin kamu bertanya, jika Allah memang Maha Kuasa, mengapa Ia membiarkan terjadinya bencana dan kerusakan alam? Ya, mungkin ada yang bertanya, kalau memang Allah mengasihi manusia, kenapa Allah membiarkan terjadinya bencana alam dan kerusakan alam? Perlu kalian pahami, anak-anakku sekalian, bahwa dosa yang menyebabkan terjadinya bencana dan kerusakan alam. Ya, dosa telah menyebabkan manusia melakukan segala cara demi memenuhi kebutuhan dirinya sendiri, termasuk di dalamnya mengeruk alam tanpa batas. Semua hasil bumi, baik yang berasal dari dalam perut bumi, minyak, gas, besi, timah, emas, perak, dan lain-lain, itu diambil secara serakah, tanpa mempertimbangkan bahwa apa yang mereka lakukan itu sebenarnya sudah merusak alam. Hal lain yang dilakukan oleh manusia, yaitu dengan mengambil hasil hutan sebanyak-banyaknya. Ya, di mana-mana terjadi penebangan pohon dan tanaman lainnya yang menyebabkan hutan menjadi gundul dan terjadi erosi yang pada akhirnya menyebabkan banjir. Dan tidak jarang ketika terjadi banjir, itu menyebabkan korban dalam peristiwa tersebut. Karena itu, anak-anakku sekalian, melalui pembelajaran ini, kita belajar tentang Allah yang memelihara ciptaannya. Bagaimana Allah mengasihi manusia dengan terus memelihara ciptaannya, namun terkadang manusia tidak sadar akan kebaikan dan kasih Tuhan kepada manusia. Dan Ibu Guru harapkan melalui pembelajaran ini, kalian benar-benar sungguh memahami bahwa Allah sangat mengasihi manusia. Karena itu, harus kalian memiliki kesadaran di dalam memelihara ciptaan Tuhan. Oke, anak-anakku sekalian, selanjutnya kita masuk dalam kegiatan 4. Perhatikan dalam bukunya. Di situ dikatakan, tuliskanlah refleksi singkat. Kira-kira 3/4 halaman mengenai Allah memelihara alam dan lingkungan hidup.
Kemudian kalian juga diharapkan untuk menyertakan beberapa bukti seperti yang telah dijelaskan dalam uraian materi. Kemudian kumpulkan hasilnya untuk dinilai oleh guru. Kamu akan mempelajari bahwa Allah pencipta, pemelihara, serta memperbaharui alam dan lingkungan hidup. Apa artinya bagi hidupmu dan imanmu? Terkadang untuk mengekspresikan diri, kamu dan teman-temanmu mengadakan aksi coret-coretan tembok atau tempat-tempat tertentu jika berjalan melintasi alam. Ada yang cenderung iseng menggores pohon atau mematahkan tangkai bunga. Bahkan meja tempat duduk di sekolah pun dapat menjadi korban coretan. Ya. Dan setelah mempelajari topik ini, apakah timbul penyesalan jika kamu pernah melakukan salah satu hal tersebut? Dan Ibu Guru harapkan anak-anakku terus belajar untuk mencintai apa yang sudah diciptakan Tuhan, yang telah dianugerahkan Tuhan kepada kita sebagai umat ciptaannya. Dan selanjutnya anak-anakku sekalian, Ibu Guru harapkan kalian memperhatikan rangkuman, ya, rangkuman pembelajaran kita. Dikatakan di situ, Allah adalah pencipta dan pemelihara semua ciptaannya. Sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa, keadaan bumi dan manusia tidak sama lagi. Manusia berdosa selalu ingin untuk memuaskan dirinya sendiri, mengeksploitasi alam demi kepentingan dirinya maupun kelompok. Pemeliharaan alam menjadi prioritas terakhir dan bukan yang utama. Bahkan dengan menggunakan ayat Alkitab bahwa manusia adalah makhluk mulia yang diberi tugas untuk mengolah bumi ciptaannya. Manusia diberi hak untuk mengambil banyak kepentingan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Bumi yang indah, permai kini rusak dan porak-poranda. Banyak spesies tumbuhan dan hewan yang terancam punah karena habitat mereka dirusak maupun hancur. Meskipun demikian, Allah dan manusia belum musnah. Oke, selanjutnya kita masuk dalam kegiatan 5 dalam pembelajaran kita hari ini. Di situ kalian bisa memperhatikan ada kuis yang tersedia. Diperhatikan petunjuk pengerjaannya. Dikatakan tariklah garis yang menghubungkan kata-kata bermakna yang berkaitan dengan Allah memelihara ciptaannya, khususnya alam lingkungan hidup. Jadi silahkan kalian memperhatikan kuis ini, kemudian tarik garis yang dapat menghubungkan kata-kata bermakna. Kalian akan menemukan akan beberapa kata bermakna yang berkaitan dengan pemeliharaan Allah, khususnya terhadap lingkungan hidup. Ya, setelah kalian menemukan beberapa kata di situ, coba diperhatikan rangkuman pembelajaran kita hari ini. Dikatakan Allah adalah pemelihara dan pencipta semua ciptaannya. Sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa, keadaan bumi dan manusia tidak sama lagi. Manusia berdosa selalu ingin untuk memuaskan dirinya sendiri dengan mengeksploitasi alam demi kepentingan dirinya maupun kepentingan kelompoknya. Pemeliharaan alam menjadi prioritas terakhir dan bukan yang utama. Bahkan dengan menggunakan ayat Alkitab bahwa manusia adalah makhluk mulia yang diberi tugas untuk mengolah bumi
seolah-olah manusia diberi hak untuk mengambil banyak dari alam tanpa memperhitungkan keberlangsungan alam dan kepentingan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Banyak spesies tumbuhan dan hewan yang terancam punah karena habitat mereka sudah dirusak dan dihancurkan. Ya, meskipun demikian, alam dan manusia belum musnah karena Allah terus memelihara seluruh ciptaannya. Kasih dan pemeliharaan Allah jauh lebih besar dibandingkan dengan keserakahan dan kejatuhan manusia yang merusak alam dan lingkungan hidup. Ya, jadi kembali Ibu Guru tekankan bahwa walaupun manusia cenderung merusak alam, namun kasih dan pemeliharaan Allah terus berlangsung dibandingkan dengan keserakahan manusia yang ingin merusak alam dan lingkungan hidup. Ya, dan semoga melalui pembelajaran ini anak-anakku bisa paham bagaimana manusia hadir di tengah-tengah dunia ini bukan untuk merusak ciptaan Tuhan, tetapi bersama-sama untuk menjaga dan memelihara seluruh ciptaan Tuhan. Ya, karena itu Ibu Guru akan mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Namun sebelumnya itu, Ibu Guru akan memberikan tugas untuk kalian kerjakan di rumah. Tolong diperhatikan, di situ ada tugas yang perlu kalian kerjakan di rumah, yaitu membuat clipping. Ya, membuat clipping yang disertai dengan komentar pendek berdasarkan pembacaan Alkitab. Diperhatikan di situ ada beberapa ayat bacaan Alkitab yang kalian bandingkan dengan clipping yang akan kalian buat. Ya, dan clipping ini bisa kalian buat dengan mencari di berbagai sumber. Misalnya kalian bisa mencari di koran, ya, berupa gambar-gambar atau majalah, atau kalian juga bisa mencari di internet atau sumber lainnya mengenai daerah-daerah di mana alam dan lingkungan hidup dipelihara dan daerah-daerah di mana alam dan lingkungan hidup dirusak dan membawa bencana. Silakan kalian menulis pengamatan kalian terhadap gambar-gambar itu. Kemudian Ibu Guru harapkan tugas yang kalian buat ini pada pertemuan minggu depan kalian akan mempresentasikannya. Ya. Namun jika di daerah kalian mungkin sulit untuk memperoleh gambar tersebut, ya, baik itu kalian peroleh dari koran maupun mungkin karena di daerah kalian tidak ada akses internet, kalian dapat menggantikannya dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap alam dan lingkungan hidup yang ada di sekitarmu. Ya, jadi coba lakukan pengamatan secara langsung. Kemudian Ibu Guru harapkan kalian menuliskan pengamatan kalian, ya. Dan setelah kalian menuliskan pengamatan ini, kalian dapat memilih salah satu ayat bacaan Alkitab yang tercantum di atas untuk kalian cantumkan dalam bagian Alkitab yang sesuai dengan hasil pengamatanmu. Ya. Jadi kalian boleh melihat contoh di dalam judul materi di bab 6 yang dapat kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Oke, jadi kalau sudah dipahami, Ibu Guru harapkan apa yang Ibu Guru sudah sampaikan itu diperhatikan, lalu kalian mengerjakan tugas tersebut dengan sebaik-baiknya. Ya, demikian pertemuan kita hari ini. Ibu Guru akhiri pembelajaran kita, dan sebelum kita akhiri, kita kembali satu di dalam doa. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala kasih dan penyertaan-Mu yang terus kami alami dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan bahwa hari ini atas kasih dan kemurahan-Mu, sehingga kami boleh mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Tolong kami Tuhan, berikan hikmat
kiranya kami dimampukan oleh Tuhan untuk memahami akan pembelajaran kami hari ini, lalu kami wujud nyatakan dalam kehidupan kami. Kami terus bermohon kiranya kami terus dipelihara oleh Tuhan di dalam menjalani kehidupan kami, di dalam menjalani tugas dan tanggung jawab kami sebagai anak-anak-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami akhiri pembelajaran kami hari ini. Biarlah Tuhan terus menolong kami, sehingga di dalam menjalani kehidupan kami senantiasa merasakan kasih dan penyertaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Ya, demikian pembelajaran kita hari ini, dan Ibu Guru sampaikan terima kasih dan selamat siang.